Kalau kita masih ingat ada dua dosa maksiat yang langsung dipercepat balasannya oleh Allah di dunia, yaitu durhaka sama orang tua dan zolim pada orang lain, benar ya? Maka ada juga amalan yang dipercepat oleh Allah balasannya di dunia, yaitu redho pada orang tua. Ini back to you, Mit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skill School, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, niat itu adalah tergeraknya hati menuju apa yang dianggapnya sesuai dengan tujuan, baik untuk memperoleh manfaat ataupun mencegah keburukan. Seberapa pentingnya sih niat ini? Yuk kita tanyakan pada Ustadz Adi Warman. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Amin. Ustadz, Allah sangat memperhitungkan niat seseorang ya. Seseorang yang sudah berniat berbuat baik dengan nama Allah dan betul-betul melaksanakan, dia akan mendapatkan pahala. Nah, mengenai niat ini Ustadz, kita ini kan sering melaju otomatis dalam hidup itu, kita gak pakai niat-niat gitu loh. Contohnya seperti kerja, makan, oke lah kalau sholat kita niat, wudhu kita niat, tapi sisanya blas aja Ustadz gitu. Gimana Ustadz kita nggak pakai niat-niatan? Iya, niat emang paling penting. Dalam hampir semua kitab tentang hadis, bahkan juga hampir semua kitab tentang fikih, itu yang pertama, hadis pertama pembukaannya pasti tentang niat. Satu hadis yang sangat terkenal sekali, innamal a'malu binniyah. Ini ada suatu cerita waktu itu Rasulullah SAW kan hijrah dari Mekah ke Madinah, ya kan? Kemudian banyaklah orang pada hijrah, tapi ada satu orang yang hijrahnya itu karena ikut-ikutan. Dia sebetulnya naksir berat sama seorang wanita. Wanita ini ikut hijrah sama Rasul ke Madinah. Nah dia karena namanya orang udah jatuh cinta kan, dia ikutan juga hijrah, tapi udah jadi rahasia umum bahwa dia hijrahnya itu karena mau menikahi, karena naksir berat sama wanita tersebut. Maka sahabat-sahabat yang lain lapor sama Rasulullah SAW, ya Rasul, itu si fulan itu, dia hijrahnya karena mau kawin sama nih cewek, kayak bener ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ini, innamal a'malu binniyah. Setiap pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Siapa-siapa yang niatnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapatkan apa yang dia niatinya. Dan siapa-siapa yang niatnya itu untuk dunia atau menikahi seorang wanita, maka dia akan mendapatkan apa yang diniatinya. Jadi niat emang sentral banget. Bahkan sholat, apa segala macam ibadah makhdhoh yang kita lakukan, tanpa niat gugur. Karena rukun pertama niat, rukun pertama semua ibadah makhdhoh pasti niat. Kita puasa nggak pakai niat, nggak jadi. Kita sholat nggak pakai niat, nggak jadi, cuma olahraga doang. Kita wudhu nggak pakai niat, ya namanya cuci muka, cuci kaki, cuci tangan, benar nggak? Jadi niat emang sentral banget di dalam kehidupan kita ini. Baik to you, Wit. Baik Ustadz. Terus apa yang terjadi pada kegiatan yang kita lakukan tanpa niat-niat tersebut Ustadz? Apakah akan sia-sia aja Ustadz? Iya, jadi niat itu dari hadis tadi, itu menunjukkan bahwa niat itu tidak menggugurkan atau tidak menjadi penolak amalan orang. Artinya dia tetap boleh hijrah, benar nggak? Urusan dia sholat, niatnya pamer, tetap gugur kewajibannya, benar nggak? Tapi nilai perbuatannya di mata Allah, itu ditentukan oleh niatnya. Kita nolong orang sedekah, bisa jadi kita mau pamer, ria kan? Nilai perbuatan sedekahnya itu tergantung pada niatnya. Jadi itu sebabnya juga ini ada hadis nih disebutkan oleh jalurnya riwayat Imam Tabrani, benar nggak? Imam Tabrani, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani ini, Rasulullah SAW mengatakan siapa-siapa ini yang membuat Allah murka karena berusaha untuk mencari keridhaan manusia, maka Allah akan murka padanya dan membuat orang yang dia cari keridhaannya itu ikutan murka padanya. Iya loh gak? Sebaliknya, siapa-siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun menimbulkan kemurkaan pada manusia,
maka Allah akan meredoinya dan membuat orang yang murka menjadi redha pada dirinya. Nah ini, Allah akan perbagus lisannya, Allah akan perbagus perilakunya, Allah akan perbagus dirinya. Jadi dalam hal ini penting banget bos. Jadi kita ini dalam melakukan sesuatu itu niatnya dibenerin, cari redhonya Allah. Karena kalau kita niatnya cari keredoan manusia, ini dia hadis yang baru dibacain, benar gak? Kalau kita nyari keredoan Allah, orang yang tadi musuh kita dirubah hatinya oleh Allah menjadi teman kita. Jadi redho sama kita, jadi senang sama kita. Sebaliknya, kalau kita mencari keredoan manusia, sehingga menimbulkan kemarahannya Allah, nah itu bukan aja Allah marah sama kita, tapi juga orang yang tadi yang kita cari keredoannya itu ikutan marah sama kita. Ini dahsyat, men. Dalam hadis lain, dalam ungkapan lain, para ulama mengatakan, redhakan nas la tudra. Sungguh, kalau engkau mencari keredoan manusia, maka engkau tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Nggak pernah, men, nggak pernah. Rasulullah SAW ini adanya di kitab Imam Ghazali, dikutip hadisnya di kitab Imam Ghazali Al-Ikhya nih. Kalau engkau berteman dengan seseorang, kalau engkau sayang dengan seseorang, jangan berlebihan. Karena bisa jadi orang yang kau sayangi itu suatu saat akan jadi musuhmu. Kalau engkau benci sama seseorang, jangan berlebihan. Karena bisa jadi orang yang kau benci itu suatu saat akan jadi temanmu. Nah, dengan demikian, kalau kita niatnya kita lempengin nyari redonya Allah aja, insya Allah, men, Allah akan gerakkan hati-hati orang. Allah akan bukakan hati-hati orang, sehingga orang-orang yang tadinya nggak senang sama kita, rame-rame jadi senang sama kita. Baik, David. Baik Ustadz. Nah ini nih sering terjadi miskonsepsi nih. Apakah perbedaan ridho dan sabar itu Ustadz? Beda bos. Ridho lebih tinggi. Ingat gak waktu itu suratnya Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Abu Musa al-Asy'ari. Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai Amirul Mukminin waktu itu, setelah Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar meninggal radhiyallahu an, kemudian Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin waktu itu, khalifah. Beliau nulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Apa kata Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari? Redholah engkau, karena sesungguhnya semua kebaikan itu terdapat dalam keredoan. Oleh karena itu, kalau engkau mampu redholah. Tapi kalau engkau tidak mampu redho, sabarlah. Ini. Jadi redho itu tingkatannya di atas sabar. Kalau masih ingat juga yang kemarin tingkatan-tingkatan kepasrahan kita kepada Allah. Pasrah tingkat pertama yang namanya tawakal. Ingat kan yang kemarin kita pernah bahas tawakal. Tawakal itu adalah kepasrahan setelah kita melakukan ikhtiar. Kayak kita belajar anak berenang itu kan. Kita suruh berenang 5 meter ke kita. Kalau nggak sanggup kita tangkap, bener kan? Tapi ada yang lebih tinggi dari tawakal, namanya taslim. Ini adalah kepasrahan tanpa ikhtiar. Ini lebih gila lagi, men. Gimana kayak anak bayi, bener gak? Dia bisa cuma nangis saja kalau dia nggak nyaman. Tapi apakah pampers kita ganti apa enggak, terserah kita. Dan ada lagi yang lebih tinggi daripada taslim, yaitu tafwid. Ini ibaratnya janin yang berada dalam rahim. Dia udah terserah mau ngapain ibunya aja dah, bener gak? Inilah martabat yang paling tinggi yang kita sebut sikoh kepada Allah. Percaya kepada Allah. Cari redonya Allah aja. Kalau kita udah sikoh kepada Allah, kalau kita udah benar-benar yakin bahwa kehidupan kita ini, semua perbuatan ini semata-mata mencari redonya Allah, kita udah sikoh, kita udah di atas taslim tuh, kita udah terserah Allah dah apa yang kejadian dah. Mantap gak? Baik itu, David. Baik Ustadz. Nah Ustadz, mencari ridho manusia itu pasti biasanya kepada orang-orang yang kedudukannya tinggi gitu, dan dengan segala kepentingan yang ada maunya gitu Ustadz. Jadi tidakkah akan ada ridho manusia itu Ustadz? Ya oke. Memang ungkapan para ulama tadi, redha karena selatudra. Kalau engkau mencari redhonya manusia itu tidak akan pernah dapat. Benar. Memang ada perkecualiannya. Ini kalau dalam ilmu Islam selalu begitu, bos. Ada perkecualiannya. Ada orang yang kita harus cari keredoannya, atau bahasa yang lebih tepat, kalaulah ada orang yang harus kita cari keredoannya, maka itu adalah keredoan dari orang tua. Radhakallah fi radhaka walidain. Keredoan Allah itu terletak pada keredoan kedua orang tua. Iya, kalau keredoan orang tua kita harus cari, benar gak? Jadi dengan keredoan orang tua inilah kemudian Allah kemudian meredoi kita, sehingga insya Allah
orang-orang yang berbakti pada orang tuanya, maka hidupnya insya Allah akan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ingat ceritanya Luqman. Ini adanya di Quran nih, Luqman dan anaknya. Oh, kita tahu ceritanya kan, ini terkenal sekali. Di mana waktu itu Luqman bersama anaknya membawa seekor keledai. Oke, anaknya ditaruh di atas keledai, Luqman yang nuntun. Di tengah jalan ada orang lihat. Ini anak kurang ajar katanya. Masa bapak suruh nuntun anaknya enak-enakan duduk di atas keledai? Maka tukeran. Anak yang nuntun keledai, Luqman yang di atas naik keledai. Ketemu orang lagi. Maka orang yang berikutnya bilang, ini benar-benar nggak tahu diri bapak. Masa anak kecil suruh nuntun keledai, bapaknya enak-enakan naik di atas. Benar nggak? Maka mereka akhirnya dua-duanya turun. Nuntun keledai, nggak ada yang naik keledai. Ketemu orang lagi. Orang yang berikutnya bilang, ini orang udah sakit nih, dua orang nih. Keledai sehat, bukannya dinaikin malah dua-duanya turun nuntun keledai. Maka dia bingung lagi. Akhirnya keledainya digotong sama dua orang. Bener gak? Tambah gelok lagi. Bener gak? Jadi ini menggambarkan cerita bahwa ridhokan nas la tudro. Kalau kita mencari keredoan manusia, nggak pernah akan dapat. Orang punya banyak sekali pendapat, punya banyak sekali sudut pandang, perspektif, sehingga kita akan terombang-ambing dari pendapat manusia yang satu ke pendapat manusia yang lain. Tapi keredoan dari orang tua harus kita cari. Ini ada kisahnya nih, kalau di dalam kitab tafsir yang menjelaskan tentang sebab-musababnya turunnya surat Al-Baqarah, surat yang terpanjang dalam Quran. Ini terjadi kisahnya di zaman Nabi Musa. Di Quran kita udah tahu ceritanya kan, bahwa ada orang yang meninggal tapi nggak ketahuan siapa yang bunuh. Hampir saja dua suku di kota tersebut berantem, bunuh-bunuhan, tawuran. Kemudian dipanggillah Nabi Musa, ini bagaimana nih ceritanya nih? Coba tanya sama Tuhan ente deh Musa nih, siapa yang bunuh sebetulnya? Kemudian dalam Quran juga dijelaskan bahwa kemudian Allah memberitahu kepada Nabi Musa, suruh cari sapi yang nggak kelewat gede, nggak kelewat kecil, benar nggak? Yang warnanya kuning keemasan, yang nggak pernah dipakai untuk bajak sawah, ya, gitu lah. Kemudian mulai nyari lah kan, ini orang-orang sapi yang dengan kriteria seperti disebutkan Nabi Musa tersebut. Di sebuah desa, waktu itu ada seorang anak dan ibunya yang tinggal, ayahnya baru meninggal dunia. Ayahnya ini mewariskan seekor sapi yang keren banget, yang cakep banget dah, bener ya? Yang nggak pernah dipakai untuk bajak sawah dan sebagainya. Karena persediaan hidup mereka habis, maka ibunya mengatakan kepada anaknya. Anaknya itu kalau dalam kitab disebutkan ada yang bilang 7 tahun, ada yang bilang 9 tahun. Terserah mau pakai rujukan yang mana. Tapi yang intinya adalah anaknya itu otaknya agak kurang lah kira-kira begitu. Maka ibunya bilang, bawalah sapi peninggalan bapakmu ini ke pasar. Juallah sapi ini ke pasar supaya kita dapat uang untuk menyambung hidup. Maka anaknya nggak banyak cincong, dia langsung bilang, Samina wa atwana, siap bu. Langsung dia bawa, kemudian ibunya bilang, juallah sapi ini seharga 1.000 dirham. Anaknya langsung siap berangkat ke pasar. Sebelum sampai pasar, orang yang ngelihat ada sapi cakep itu langsung nyamperin. Aku beli sapimu ini dengan harga 2.000 dirham. Anak ini langsung mengatakan, tidak akan aku jual sapi ini seharga 2.000 dirham. Karena dia ingat pesan ibunya, sapinya disuruh jual seharga 1.000 dirham. Bener gak? Sehingga orang ini kecewa, sapi ini dibawa ke pasar. Orang ini udah cerita ke pasar, ini ada sapi bagus, saya udah tawar 2.000 dirham tapi gak dijual. Bener gak? Sehingga anak itu pulang. Ibunya lihat lagi, nak kok gak kejual sapinya, gimana? Emang gak ada yang nawar? Ada bu, kata anaknya. Lah kok gak dijual, emang ditawar berapa? Ditawar 2.000 dirham bu, kata anaknya. Ibunya kaget tuh, lah kenapa gak dijual? Lah kan ibu suruh jual seharga 1.000 dirham. Wah, Masya Allah. Ibunya bilang, oke deh nak. Besok pergi lagi ya ke pasar. Jual seharga 2.000 dirham. Bener gak? Besoknya hari kedua anaknya pergi lagi ke pasar. Dia cari lagi orang yang kemarin nawar 2.000 dirham. Ditawarin oke. Kata ibu saya oke 2.000 dirham. Tapi orang itu mengatakan uangku sudah terpakai untuk membeli sapi yang lain. Coba tawarin ke orang lain. Ditawarin ke orang lain. Nggak ada yang mau beli seharga 2.000 dirham. Jadi anak itu pulang lagi. Ketemu lagi ibunya, ditanya, kok belum laku juga? Anaknya mengatakan, tidak ada orang yang mau beli seharga 2.000 dirham.
Emang nggak ada yang nawar sama sekali, kata ibunya. Ada sih tadi. Lah, kok nggak dijual? Emang ditawar berapa, kata ibunya. Tadi ada di pasar, ada yang nawar 1.000 dirham. Ibunya bilang, kenapa nggak dijual 1.000 dirham? Anaknya mengatakan, kan ibu suruh jual seharga 2.000 dirham. Ya Allah. Ibunya geleng-geleng kepala lagi, dia bilang, nggak apa-apa nak, besok ke pasar lagi ya. Jual terserah ente berapa dah harganya deh. Yang penting nih sapi kejual, karena kita perlu duit untuk hidup. Hari ketiga anaknya pergi lagi ke pasar. Pasar udah bubar. Ini bukan pasar yang permanen, ini pasar yang pindah-pindah kayak pasar Senen zaman dulu, pasar Jumat, pasar Kamis. Jadi cuman ada hari pasarannya gitu kan. Udah bubar. Akhirnya anak-anak pulang. Di tengah jalan, tahu-tahu dia ketemu sama seorang kakek-kakek. Dia tanya, kenapa ente mukanya sedih banget, kata kakek-kakek ini. Ya, ini ada suruh jual sapi sama ibu tapi nggak laku-laku. Emang kenapa? Bagaimana? Diceritain lah. Oh, terus kakek ini mengatakan, tenang. Akan aku beli sapimu seharga 2.000 dirham. Oke? Anaknya udah senang. Oke, kata anaknya. So, ini sapinya mana? Uangnya. Tapi kakek ini mengatakan, tapi engkau harus katakan pada ibumu, sapi ini laku seharga 1.000 dirham. Anaknya tambah bingung. Lah, yang 1.000 dirham lagi bagaimana, kata anaknya? Yang 1.000 dirham lagi untuk dirimu sebagai upah capekmu bolak-balik 3 hari ke pasar, kata nih kakek. Anak itu langsung dia bilang, dia ambil lagi sapinya. Enggak. Mulutku ini, bibirku ini, lidahku ini dulu pernah menyusu dari ibuku. Mustahil hukumnya kalau mulutku ini, bibirku ini, lidahku ini sekarang harus berbohong pada orang yang dulu memberiku makan ketika aku tidak mampu untuk makan apapun dengan usahaku sendiri. Nah, udah. Akhirnya anaknya pulang lagi. Ibunya kaget lagi. Kenapa belum laku juga, nak, katanya. Ya, tadi nggak ada yang nawar. Memang nggak ada yang sama sekali. Ada, Bu, tadi di tengah jalan. Oh. Lah, terus dia nawar berapa, kata ibunya. 2.000 dirham. Kenapa nggak dijual, kata ibunya. Anak itu mengatakan, dia mensyaratkan agar aku berbohong pada dirimu, mengatakan sapi ini hanya laku 1.000 dirham, yang 1.000 dirham lagi untuk diriku sendiri sebagai upah capekku bolak-balik ke pasar 3 hari berturut-turut. Ibunya senyum sambil nangis, kali ini dipeluk anaknya, sambil ditepuk anaknya, punggungnya dibilang, Allah pasti akan membalas ketaatanmu, baktimu pada diriku. Nah, begitu ibunya ngomong gitu, itu orang-orang yang lagi nyariin sapi yang disebutkan kriterianya dalam Quran tersebut oleh Nabi Musa itu, sampai ke desa tersebut. Dia lihat sapinya cocok nih, nggak kelewat gede, ngelek kecil, bener gak? Warnanya kuning keemasan. Orang kalau ngelihatnya senang, bener gak? Ditanya pernah bajak sawah gak? Enggak, oh cocok. Kemudian dibelilah sapi itu dengan 2 kilo emas, bener gak? Ini men, ini bukti, ini cerita, ini kisah tentang bagaimana ketaatan, keredoan dari orang tua akan mendapat ganjaran yang luar biasa dari Allah. Kalau kita masih ingat ada 2 dosa maksiat yang langsung dipercepat balasannya oleh Allah di dunia, yaitu durhaka sama orang tua dan zolim pada orang lain, benar ya? Maka ada juga amalan yang dipercepat oleh Allah balasannya di dunia, yaitu redho pada orang tua. Ini back to you, Fit. Iya Ustadz, kisah ini juga kalau nggak salah juga mencerminkan sisi lain dari manusia yang selalu terlambat dalam pelaksanaan dan suka banyak nanya, berkilah, berlama-lama dalam menjalankan perintah Allah. Iya. Ini sebetulnya 2 kisah yang menunjukkan 2 kisah yang saling antagonis, yang saling bertentangan. Yang satu kisah tentang ketaatan seorang anak kepada ibunya yang diberi balasan oleh Allah langsung di dunia. Tapi kisah yang di kota itu menunjukkan bagaimana orang-orang kaumnya Nabi Musa waktu itu tidak melakukan sami'na wa ata'na sebagaimana anaknya tadi. Tapi banyak tanya ketika Allah mengatakan, kan, ini mau tahu siapa yang bunuh kan? Maka coba Mus, lu tanya sama Tuhan, ente lah Mus, coba ini siapa yang bunuh? Maka Nabi Musa alaihissalam nanya sama Allah kan. Kemudian Allah bilang kepada Nabi Musa, carilah seekor sapi betina, sembelih. Kemudian pukulkan buntut sapi itu kepada si mayat, maka mayat ini akan mengatakan siapa pembunuhnya. Oh, orang-orang kaumnya Nabi Musa waktu itu, oke, kita cari ya.
Udah mau bubar nih, udah mau bubar. Ada satu orang balik, Mus. Tapi sapi betina kan banyak. Yang Tuhan ente pengen yang mana? Coba lu tanyain lagi dah. Daripada kita udah motong-motong nggak mempan ntar kata mereka. Nabi Musa nanya lagi sama Allah. Allah jawab lagi. Sapi betina yang nggak gede, nggak kecil, yang sedang. Oh gitu-gitu dong dari awal ngomongnya Mus. Bener gak? Udah mau bubar lagi nih. Ada satu orang lagi yang iseng. Mus, yang sapi betina sedang mah banyak. Yang warna apa maunya Tuhan ente? Putih apa hitam? Bener gak? Nabi Musa nanya lagi sama Allah. Allah jawab lagi. Yang warnanya kuning keemasan. Yang orang kalau melihatnya langsung senang. Bener gak? Wow, tambah susah aja bener gak? Oke, kalau gitu dah. Kita cari dah. Pas udah mau bubar, ada satu orang nanya lagi. Mus, tapi kalau sapinya udah pernah dipakai untuk bajak sawah, boleh gak Mus? Bener gak? Jangan-jangan nih Tuhan ente maunya sapinya... tanya lagi sama Allah. Allah jawab lagi. Sapinya belum pernah dipakai untuk bajak sawah, untuk kerja segala macam. Akhirnya ini, gara-gara dia sami'na wa asaina, bukan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Tapi kami dengar dan kami berlalai-lalai. Kemudian untuk ngulur-ngulur waktu, nanya itu, makin banyak nanya, makin susah. Benar gak? Baik Ustadz, tanya jawab sedikit ya Ustadz. Sahabat kita bertanya, sampai batasan manakah seorang wanita itu boleh bersosialisasi seperti yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i? Oke, Imam Syafi'i mengatakan ada 3 hal yang paling sulit bagi kita manusia. Benar gak? Yang pertama kata Imam Syafi'i adalah kesulitan ketika kita mampu berderma ketika kita dalam kesulitan, kesempitan keuangan. Kita sendiri lagi susah uang, tapi kita derma, itu susah hidup. Susah tuh, keadaan yang susah. Yang kedua adalah ketika kita mampu untuk tidak melakukan maksiat walaupun kita sendirian. Kalau rame-rame kan kita jaim, bener gak? Lagi sendirian kan kita bisa maksiat, bener gak? Ini yang kedua, yaitu kita mampu menahan diri kita untuk tidak maksiat walaupun kita sendirian. Yang ketiga adalah ketika kita berani menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Nah, dalam Imam Syafi'i melanjutkan lagi kisahnya itu, nasihatnya itu adalah kalau engkau bergaul, ini Imam Syafi'i bilang, jangan kelewat ketat, jangan kelewat menutup diri, kata Imam Syafi'i. Karena kalau kelewat ketat dalam bergaul di sesama manusia, kita terlalu nggak mau gaul sama orang, ini haram, ini orang jahat, ini munafik, ini begitu, maka engkau akan banyak musuh. Imam Syafi'i mengatakan jangan juga kelewat los kalau bergaul, benar nggak? Kelewat terbuka, karena kalau engkau kelewat terbuka, maka itu akan mengundang banyak sekali teman-teman, termasuk teman-teman yang akan membawamu ke pergaulan yang tidak baik, benar nggak? Imam Syafi'i mengatakan maka sebaiknya engkau berada pada pertengahan. Nah, apa ini maksudnya? Maksudnya ini adalah kita boleh bergaul dengan siapapun, tapi dalam koridor-koridor yang islami. Untuk wanita, ini boleh silahkan gaul kayak apa juga. Tapi jangan melanggar koridor-koridor yang islami. Rasulullah SAW mengatakan, perhiasan dunia yang paling baik itu adalah istri yang solehah. Siapa itu? Yang pertama adalah istri yang ketika disuruh oleh suaminya, dia taat dalam kebaikan. Yang kedua, ketika suaminya melihatnya, suaminya merasa senang aja sama ngelihat bini kayak model begitu, benar gak? Yang ketiga, ketika suaminya pergi meninggalkannya, maka dia dapat menjaga dirinya dan harta suaminya. Nah, ini. Nah, dari sini ada hadis lagi ini. Ada hadis lagi yang menjelaskan lebih rincinya lagi. Rasulullah SAW mengingatkan pada istri-istri, pada wanita-wanita, dan tutuplah rapat-rapat rumahmu. Oke, dalam teks lain, dan tutuplah rapat-rapat rumah tanggamu, keluargamu. Jangan engkau izinkan ada laki-laki yang masuk ke dalam rumahmu. Nah ini, yang masuk ke dalam rumah tanggamu. Jaga hati, men. Nah, jadi ini batasannya. Sebaliknya laki-laki gitu juga. Rasulullah SAW mengatakan waktu itu ya, ada seorang di jalan dia nengok cewek cakep, ya. Rasulullah SAW mengatakan kalau engkau melihat seorang wanita di jalan, kemudian timbul ketertarikanmu pada wanita tersebut, maka palingkanlah wajahmu dari wanita tersebut, pulanglah ke rumah, temui istrimu, karena apa yang ada pada wanita tersebut ada pada diri istrimu. Ini men, buat laki, buat perempuan, sama batasannya. Jaga hati, jangan biarkan orang masuk ke dalam urusan rumah tangga kita
jangan biarkan orang masuk ke dalam urusan keluarga kita. Mau dia curhat sama kita atau kita curhat sama dia, kacau. Atau kita dalam bahasa Imam Ghazali dalam kitab Al-Iqya, berjinak-jinakan hati. Ah, jangan men. Jangan. Suami orang, ente panggilnya say, bener gak? Nanti situ panggilnya say juga, udah kacau. Ya, kalau kita buka hati kita, setan masuk, repot men. Apalagi kalau beneran jatuh cinta, wah pening men. Baik Ustadz, saya kira cukup dulu. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.